Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walhamdulillah. Apa sekarang? Wa amma dhanantum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa amma dhanantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Kemarin kita sudah bahas kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha. Sekarang yang terakhir sebagai amil nawasikh dhonantu atau dhanna wa akhwatuha. Wa amma dhonantu wa akhwatuha, adapun dhonantu wa akhwatuha, dhanna wa akhwatuha, fungsinya fa innaha tansibul mubtada'a wal khabar. Ia menasab mubtada dan khabar ala annahuma, yang menjadi maf'ulani, yang menjadi maf'ul. Keduanya itu menjadi maf'ul. Awalnya mubtada dirofa, khabar dirofa, masuk atau didahului oleh dhanna atau saudara-saudaranya, maka mubtada dan khabar itu menjadi maf'ulun bih awal dan maf'ulun bih tsani. Apa itu saudaranya dhanna? Wahia dhanantu nahwu. Kalau dalam matan jurmiyah langsung wahia dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa taqaftu wa ja'altu wa sami'tu. Wahia dhanantu nahwu dhanantu Zaidan qa'iman. Saya mengira Zaid berdiri. Dhanantu Zaidan qa'iman. Wa i'rabuhu dhanantu fi'lun wa fa'il, fi'il dan fa'il. Dhanantu dhanna dhanna, dhannu dhannat dhannata, dhananna dhananta, dhanantuma dhanantum, dhananti dhanantuma dhanantunna, dhanantu dhananna. Dhanantu Zaidan qa'iman wa i'rabuhu dhanantu fi'lun wa fa'ilun wa Zaidan maf'ulun awwalu, maf'ulun awwalu, mansubun bil fathati dzahirati, yang dinasab dengan fathah zahir. Mansubun, kenapa bisa dibaca mansubun kira-kira?
Jadi apa ya? Jadi khabar kedua itu jadi na'at maf'ul. Apa yang dinasabkah? Maf'ulnya atau zaidan? Zaidan berarti mansubun jadi khabar kedua. Kalau awal maf'ulun awal itu na'at. Awal itu na'at. Awal ini namanya isim adat tartibi. Awal dibaca awalu sebab berwazan af'alu. Berwazan af'alu itu termasuk isim ghairu munsharif. Makanya dibaca maf'ulun awalu, tidak bertanwin. Wa zaidan maf'ulun awalu mansubun bil fathati dzahirah. Wa qa'iman maf'ulun tsanin. Tadi awalu tidak boleh bertanwin, sedangkan tsanin itu harus bertanwin. Kenapa harus bertanwin? Tanwinnya di sini tanwin iwadun anil harfi. Huruf apa yang dibuang? Huruf ya. Ketika tsani beralif lam maka dibaca as-tsani. Mansubun bil fathati dzahirah, dinasab dengan fathah zahir. Dzanantu zaidan qa'iman. Apa saudaranya dzanantu? Wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu. Cuma nanti sami'tu itu ada ikhtilaf, ada berbeda pendapat di kalangan ulama bahasa. Ada yang katakan sami'tu itu cuma membutuhkan satu maf'ul, ada yang katakan membutuhkan dua maf'ul. Taqulu, engkau mengatakan dzanantu zaidan muntaliqan. Ini sama aja dengan i'rabnya dzanantu zaidan qa'iman. Sama aja, dzanantu zaidan qa'iman, dzanantu zaidan muntaliqan, cuma berbeda makna saja. Wa i'rabu kama taqaddama. Taqaddama. Dan i'rabnya itu seperti apa yang telah lewat. Ma-nya situ ma apa namanya? Ma mausul. Ma mausul tidak selamanya. Kama itu tidak selamanya ma masdariyah. Untuk membedakan antara ini masdariyah, ini isim mausul. Masdariyah kan biasa diistilahkan dengan huruf mausul toh. Untuk membedakan ini isim mausul, ini huruf mausul. Ketika dia punya aid, dia namanya isim mausul. Kalau tidak ada, berarti dia masdariyah. Taqaddam seperti apa yang telah lewat. Apa yang lewat? Sesuatu itu. Wa khiltul hilala laihan. Wa khiltul hilala laihan. Saya kira bulan itu ma mana laihan? Terbit. Wa khiltul hilala laihan. Saya kira bulan itu terbit. Saya mengira bulan itu. Kalau cuma membutuhkan satu maf'ul itu tidak sempurna. Saya mengira bulan itu. Mengira apa? Terbit. Al-hilala maf'ulun bi awal, laihan maf'ulun bi tsani. Wa ma asbah dzalik, dan apa yang serupa dengan itu. Ma asbah dzalik. Dzalika. Apa mahalnya di situ dzalika? Kelompok B. Dzalika, ma asbah dzalika. Dzalika apa mahalnya? Apa kedudukannya dzalika? Apa? Abil apa bil? Asbah apa asbahkah? Isim fil huruf. Fil. Apa artinya? Apa artinya asbah? Ini sudah istilah umum nih. Syibhul jumlah, apa artinya asbah?
Apa artinya syibhul jumlah? Alia? Menyerupai. Kenapa tidak tahu syibhul jumlah? Kembali aku lagi di kelompok C. Astagfirullah. Asbaha menyerupai, dan apa yang menyerupai hal itu. Dzalika kedudukannya sebagai apa dia? Maf'ulun bih. Mana failnya asbaha? Mustatir kembali ke ma, dan itulah yang menjadi aid. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang menyerupai hal itu. Apa maksudnya menyerupai hal itu? Kan di sini yang disebutkan contohnya cuma dua, dhanna dan khiltu. Dhanna dan khiltu. Sedangkan yang lainnya itu cukup diwakili dengan wa ma asbaha dzalik. Yakni ini di dalam anunya, di dalam matanya. Di dalam matanya itu disebutkan contohnya cuma dua. Dan setelahnya itu musannif Hasan Haji mengatakan wa ma asbaha dzalik. Makanya Syekh pengarang kitab Syarah Mukhtasar Jiddan itu menjelaskan, yakni maksudnya, yakni annama asbahal mitsalain. Maksudnya adalah contoh-contoh yang sesuatu yang menyerupai dua contoh min baqiyatil amthilati, dari sisa contoh, dari sisa contoh, dari contoh yang lain. Maksudnya contoh-contoh yang menyerupai dua contoh dari sisa yang contoh. Maksudnya sisa-sisa contohnya itu hanya merupai contoh-contoh yang dua itu yang sudah disebutkan, yaitu dhanantu zaidan muntaliqan dan khiltu hilala laihan. Itu semua adapun selebihnya itu hanya disamakan saja dengan itu yang dua. Yuqasu dikiaskan, disamakan. Yuqasu ala hadzainil mitsalain. Apa kedudukannya mitsalain? Al mitsalain hadzainil mitsalain. Adal. Yuqasu ala hadzainil mitsalain. Itu ini sebagai ini jadi anunya syibhul jumlah, apa namanya, jumlahnya nanti menjadi khobarnya anna, khobarnya anna, yakni bahwasanya maksudnya anna ma asbahal mitsalain min baqiyatil amsilati, contoh-contoh yang menyerupai dua contoh dari contoh yang dari sisa contoh yang lain, itu yuqasu ala hadzainil mitsalain, itu disamakan pada dua contoh yang ini, pada dua contoh yang ini. Yang mana itu? Dhanantu zaidan muntaliqan khiltul hilala laihan. Jadi sisa-sisa saudaranya dhanna itu cuma dikiaskan dengan itu dua. Bisa dipahami? Jadi kalau mau di-i'rab disamakan saja itu dua. Kalau kalian tidak tahu i'rabnya sisanya, berarti itu dua kau tidak pahami. Dhanantu zaidan muntaliqan sudah ditahu i'rabnya. Dhanantu fi'il fa'il, zaidan maf'ulun bi pertama, muntaliqan maf'ulun bi kedua. Sedangkan contoh-contoh yang lain disuruh i'rab tidak tahu, berarti contoh yang ada di atasnya itu kalian tidak paham, kalian cuma hafal. Jadi kiaskan saja. Nahu za'amtu baqaran siddiqon. Siddiqon atau siddiqon? Siddiq. Jujur ya? Jujur. Saya kira Bakar itu jujur. Teman atau jujur? Hah? Kalau Siddiq teman. Wah hasib tuh, kalau mau bilang sodikon boleh juga. Itu artinya
Teman, kalau siddiq itu artinya jujur. Ini siddiq, sifatnya siapa lagi? Hah? Ya, cuma siddiq sifatnya Abu Bakar. Itu anunya, maksud saya sifatnya Nabi Muhammad. Tadi sempat disinggung salah satu sifat wajib. Akan ada 4 sifat wajib bagi Nabi Muhammad Rasul. Apa itu? Tadi yang disebutkan sama guru Ustaz Haji Munir. Hah? Apa tadi disebutkan? Amanah. Apa lagi? Tabligh. Apa lagi? Ini sekarang siddiq. Apa lagi? Fatonah. Apa artinya fatonah? Cerdas. Amanah. Percaya. Wa hasibtul habiba qadiman. Nah, saya mengira kekasih datang. I'rabnya bagaimana hasibtul habiba qadiman? Dikiaskan saja dengan di atas. Hasibtu fi'il fa'il, habiba maf'ulun bi awal, qadiman maf'ulun bi tsani. Wa ra'aitu sidqa munjian, dan saya mengira jujur itu mana munjian? Menyelamatkan. Dari kata apa? Kenapa? Ra'aitu yang berarti melihat itu muta'addi bimaf'ulin. Ra'aitu yang bermakna melihat itu muta'addi dengan satu maf'ul. Tapi kalau ra'aitu yang bermakna mengira, saya mengira itu menjadi saudaranya dhanna. Sama halnya ja'ala. Ja'ala itu kadang diartikan menjadikan, kadang diartikan apa? Ja'ala kadang diartikan menjadikan, kadang diartikan apa ya? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Coba artikan itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni. Ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun, sesungguhnya saya menciptakan. Ja'ala kadang berartikan menciptakan, kadang bermakna khaliq, kadang bermakna apa menjadikan tasyir, musayyir, bukan sayyara menjadikan, bermakna soroh, menjadikan. Kapan bermakna menjadikan berarti dia membutuhkan 2 maf'ul. Kalau bermakna khaliq, menciptakan, berarti dia membutuhkan 1 maf'ul. Itulah sebabnya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa yang diciptakan? Khalifatan. Makanya maf'ulun bih dari kata khalifah, dari ja'ilun itu adalah khalifah. Wa ra'aitu sidqa munjian wa alimtu. Nah, alimtu apa artinya alimu? Alimtu? Saya di sini tetap berarti kan saya mengira. Tapi kalau alima apa artinya alima? Mengetahui. Mengetahui itu butuh berapa maf'ul? 1.
Tapi kalau dia kalau dia bermana saudaranya donna berarti dia maf'ulan. Membutuhkan dua maf'ulain. Wa alimtul juda mahbuban. Wa alimtul juda mahbuban. Apa artinya al-jud? Saya kira dermawan itu disukai. Wa wajadtul ilma nafian. Saya kira, saya duga ilmu itu bermanfaat. Wajad artinya kan dapat, toh? Artinya dapat, mendapatkan. Atau dapat, menjadah, wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia dapat. Wajadah itu membutuhkan maf'ul ka wajadah. Kalau wajadah berarti dapat tidak membutuhkan maf'ul. Tapi kalau wajadah sebagai saudaranya dhanna yang berarti saya mengira, menduga, berarti wajadah di situ membutuhkan dua maf'ul. Kapan wajadah dikatakan saudaranya dhanna? Ketika wajadah atau alima atau ra'aitu bertemu dengan mubtada dan khobar. Kan begini, dhanna dan saudaranya itu masuk kepada mubtada dan khobar. Kap dan semuanya itu ada arti lainnya yang membutuhkan cuma satu maf'ul. Bahkan ada yang tidak ada bukan muta'addi, seperti wajadah, bukan muta'addi. Tapi ketika dia bertemu dengan mubtada dan khobar, masuk kepada mubtada dan khobar, masuk pada jumlah ismiyah, berarti dia berfungsi sebagai saudaranya dhanna. Begitu. Perhatikan sesudahnya. Dipangkas saja, coba contohnya. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara'aita alladhi sebagai maf'ulun bih. Coba kalau jadikan sini mubtada, dibuat ara'atanya. Alladhi jadikan mubtada, mana khabarnya? Yukadzibu sila mausul. Nah, ada toh? Berarti bukan mubtada khobar. Bukan mubtada khobar berarti tidak masuk kepada jumlah ismiyah. Berarti bukan membutuhkan dua maf'ul. Begitu. Sama halnya ja'ilun. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mana mubtada khobarnya? Ketika dibuat itu ja'ilun, mana mubtada khobarnya? Fil ardi khalifah. Di dunia itu ada khalifah. Intinya pahami artinya. Tadi pahami artinya. Itu bermain di masalah balago lah gitu. Allahu alam kalau itu deh. Kalau masuk ke pembahasan apa namanya? Mana-mananya apa bedanya zonantu, apa bedanya kalau pakai ja'al tuh, kan artinya sama-sama semua mengira toh. Saya belum sampai ilmu di situ. Masuk ke balaghah ya. Maksudnya harus tuh begitu? Tidak, termesti. Kalau dia mengira apakah contohnya dalam Al-Quran itu deh? Itu apa namanya? Ja'ala di dalam kitab Hilyah. Bukan itu. Bukan. Dan dia menjadikan taat kepadanya termasuk taat kepada Allah. Ja'ala ta'atu. Itu kan tidak, failnya bukan dhamir. Tidak selamanya failnya berupa dhamir, enggak. Ini bisa ditasrif. Tidak selamanya dhanantu, tidak selamanya. Dhananta tergantung dari kalimatnya. Atau zahir failnya, boleh.
Boleh. Boleh. Di sini dalam surah Al-Baqarah dikatakan faja'alnaha nakalal lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatal lil muttaqin. Ja'alna fil fa'il, ha maf'ulun bi awal, nakalan bi kedua. Wa id ja'alnal baita mathabatan linnas. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Itu kalau bermakna menjadikan. Tunggu dulu. Apa? Ada fiil yang membutuhkan dua maf'ul selain saudaranya dhanna. Ada. Ini dhanna, fiil yang membutuhkan dua maf'ul yang menasab mubtada dan khobar. Ada fiil yang membutuhkan dua maf'ul tapi tidak masuk ke bukan mubtada khobar yang asalnya dinasab, bukan. Seperti contohnya banyak. Atau apalagi inna atau inna kalkos, apalagi banyak saya sama itu. As'alu, sa'alah, itu maksudnya sa'alah masuk ya saudaranya dhanna sa'alah, adakah? Enggak. Bahkan ada membutuhkan tiga maf'ul, yaitu a'lamu membutuhkan tiga maf'ul. Cuma bisa saja maf'ul yang ketiganya itu maf'ulun bi ghairu sharih. Maf'ulun bi kan ada dua, ada maf'ulun bi sharih, ada maf'ulun ghairu sharih. Seperti ini di dalam ayat au qasaybim minas samai fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna. Pertanyaannya tadi siapa bertanya itu bisa ke fi'il mudhari'nya? Bisa. Ini yaj'aluna asabi'a menjadi maf'ulun bi pertama, fi adhanihim itu fi adhani itu menjadi maf'ulun bi kedua. Maf'ulun bi kedua ghairu sharih. Begitu. Kalau bahasa Arabnya saya melihat Ahmad makan, saya melihat Ahmad sedang membaca Al-Quran. Ra'aitu Ahmada yaqra'ul Quran. Ra'aitu fi'il fa'il, Ahmada maf'ulun bih, yaqra'ul Quran fi'il fa'il maf'ulun bih, jumlahnya jadi halun, bukan jumlahnya jadi maf'ulun bi kedua, bukan. Karena artinya ro'a itu di situ melihat. Ro'a kan banyak artinya. Kadang bermakna melihat, kadang mengira, kadang berpendapat. Bagaimana kaifa ra'yuka? Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pandanganmu? Lanjut. Wa wajadtul ilma nafian wa takhatu bakron sadiqan wa ja'altu tina ibriqan. Wa i'rabuhu, i'rabnya itu kama taqaddama kah? Taqaddama sewasan dengan tafa'ala.
Wa mithalu sami'ah. Nah, ini dipisahkan khusus sami'ah. Dipisahkan khusus sami'ah. Wa mithalu sami'ah, dan apa artinya misal? Contoh. Contoh, kalau mislun itu seperti, kalau mathalun itu perempumaan. Mithalu sami'ah. Kenapa tidak dibaca tanwin mithalu? Sebab mudhaf kepada sami'ah. Sami'ah itu qusida lafzuhu. Ya, sampai nanti bertanya kenapa ada fiil disandari. Nah, iya, bukan fiilnya dimaksud di sini, Bu, tapi lafaznya. Wa mithalu sami'ah, dan contohnya lafaz sami'ah. Sami'tu, biasa dengar hadis toh? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ulama berbeda pendapat. Ada yang katakan yaqulu sebagai maf'ulun bih kedua, ada yang katakan yaqulu itu sebagai halun. Sami'tun nabiyya. Situ nabiyya kah? Sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu fa sami'tu fi'lun wa fa'ilun wan nabiyya maf'ulun awwalu wa yaqulu fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan. Wal jumlatu, dan jumlahnya yaqulu fi mahalli nasbin maf'ulun tsani, maf'ulun bih tsanin. Cuma di sini ada keterangan warrajih, dan pendapat yang unggul, rajihun, pendapat yang rajjahahun Nawawi, dan pendapat ini diunggulkan oleh Imam Nawawi. Ar-rajih, pendapat yang unggul. Anna sami'ah, itu an sami'ah atau anna sami'ah bertemu dengan fi'il? Anna, karena sami'ah situ juga qusida. Anna sami'a fi nahwi hadzal mithali, bahwasanya sami'a pada contoh ini, pada semisal contoh ini, al mithali jadi badal, hadza jadi mudhafun ilai. Fi nahwi hadzal mithali tata'adda li maf'ulin wahidin. Apa arti tata'adda? Muta'addi, ada sudah istilah itu. Tata'adda dari kata ta'adda ya ta'adda. Ta'adda ya ta'adda. Coba tasrif semua dulu. Coba. Membutuhkan satu maf'ul, bil maf'ulin wahidin. Membutuhkan satu maf'ul. Kenapa bukan dikatakan membutuhkan maf'ul yang satu? Ada yang tahu jawabannya? Li maf'ulin wahidin, membutuhkan maf'ul yang satu atau satu maf'ul? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa bisa? Kalau al-asmaul khamsah 5 yang isim? Isim 5. Kalau di sini maf'ul 1. Nah, sama-sama Ji. Sama-sama Ji. Susunan na'at man'ut berupa isim adat isabi. Bukan soal begitunya, karena man'utnya atau kalau susunan ini dofa, mudhofnya berupa isim sifat. Kapan-kapan mudhofnya berupa isim sifat atau man'utnya berupa isim sifat, maka di belakangnya itu diartikan duluan mudhofun nilainya diartikan. Gitu. Wal jumlatul lati ba'daha, dan jumlah allati ba'daha, mana istilah mausulnya allati? Mau bilang ba'daha boleh, mau bilang ba'daha ta'liq ke
Kana yang dijatuhkan yang menjadi sila mausul. Allati kanat ba'daha. Yang jatuh yang ada setelahnya adalah halun. Halun itu menjadi khabar dari al jumlah. Jadi ada yang mengatakan jumlahnya yakulu itu menjadi maf'ulun bih tsani, ada yang mengatakan jumlahnya jadi halun. Pertanyaannya mana yang rojih, yang mana yang unggul? Oh, ya. Yang unggul adalah ulama yang mengatakan bahwa jumlahnya itu adalah halun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.